Fenomena suhu panas dirasakan warga di sebagian wilayah Indonesia. Pemirsa, cuaca panas terik melanda sebagian wilayah Sejumlah Indonesia. wilayah Indonesia mengalami fenomena suhu terik, bahkan mencatatkan suhu terpanas yang pernah ada. Halo sahabat anak Indonesia dimanapun kalian berada, dan Sobat PD dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi sama aku Bayu Tresnaji di YouTube channel Komnas TV Anak dalam acara PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Aduh Sobat PD, ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini tuh kita lebih cepat gerah dan ngerasa kepanasan? Hal itu karena terjadi peningkatan suhu panas yang terjadi di Indonesia. Nah, PD punya info nih dari BMKG. Menurut BMKG, menjelaskan bahwa suhu bisa menjadi sangat panas karena beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya gerak semu matahari ke arah selatan ekuator yang berdampak pada akhir September ini, yang artinya Indonesia tuh di bagian selatan cuacanya bakal lebih panas, seperti di daerah Jawa hingga ke Nusa Tenggara. Ada faktor dan fenomena astronomis juga nih, seperti faktor-faktor kecepatan angin, tutupan awan, dan juga tingkat kelembapan udara. Nah, kondisi seperti ini, cuaca panas ini tuh diperkirakan masih terus akan berlangsung mulai dari bulan Oktober hingga bulan November nanti. Karena pada saat periode tersebut merupakan peralihan musim nih Sobat PD. BMKG juga mengingatkan kepada masyarakat di Indonesia untuk menjaga stamina tubuh, khususnya cairan tubuh untuk menghindari kondisi-kondisi kelelahan hingga dehidrasi nih yang paling bahaya. Sobat PD, berikut adalah beberapa kegiatan yang bisa teman-teman lakukan di rumah bersama keluarga. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan permainan yang menggunakan papan permainan di rumah. Yang kedua, teman-teman bisa menonton film atau serial yang ada di TV. Yang ketiga, teman-teman bisa membaca dan membawa buku dari perpustakaan. Teman-teman juga bisa memasak atau mencoba resep-resep baru. Yang kelima, teman-teman bisa berkesenian seperti melukis, menari, atau juga cover-cover lagu seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengurangi atau membatasi kegiatan di luar rumah. Tapi untuk Sobat PD yang mungkin tetap harus melakukan kegiatan di luar rumah, teman-teman bisa melakukan pakaian panjang yang bisa menutupi kulit untuk supaya tidak terpapar langsung paparan dari panasnya sinar matahari. Seperti hoodie yang aku kenakan nih untuk episode PD pada kali ini. Nah, apa hubungannya dengan episode kita pada kali ini? Nah, kita sekarang sudah kedatangan salah satu anak Indonesia yang berbakat dalam bidang kesenian yaitu melukis asal Purwakarta yang sekarang sudah lama nih tinggal di Jakarta. Seperti apa karyanya? Penasaran kan? Langsung aja, check this out! Wow, keren banget nih tadi penampilannya ya Sobat PD. Kita udah kedatangan langsung nih Mas Hardi. Boleh kenalan dulu Mas Hardi sama Sobat PD yang ada di rumah? Ya, halo, nama saya Hardi Ansah. Saya seniman pelukis asal Purwakarta. Kegiatan sehari-harinya apa nih Mas? Melukis. Udah pasti. Udah pasti. Melukis ya. Melukis. Selain itu? Memukau juga. Ngajar nggak? Ngajar? Belum. Wah, tadi keren banget ya videonya teman-teman dan Sobat PD yang ada di rumah. Kali ini Mas Hardi udah bawa hasil karyanya juga nih. Ini hasil karya Mas Hardi bukan? Iya. Waduh, tepuk tangan dulu boleh? Nah, sepi banget kayaknya ya menontonnya ya. Oke, Mas Hardi, aku mau tanya-tanya nih. Ini Siap. Karya Mas Hardi, ini ada namanya atau enggak? Ada. Ini judulnya tuh I Am Normal. I Am Normal. Nah. Boleh dijelasin nggak maksudnya tuh I Am Normal tuh apa? Jadi kehidupan yang normal yang membosankan gitu. Oh gitu, kegiatan normal yang membosankan. Karena kita kan lagi bahas tentang kegiatan kesenian mungkin yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya adalah melukis ini ya. Iya. Mungkin bisa diceritain nggak inspirasi
dari karya yang Mas Hardi bawa nih? Sebelum jadi ini, Iya, ide-idenya datangnya dari mana? iya betul. Ya dari saya lihat sendiri kehidupan kayak di jalan gitu ya, kelihatan gitu, pulang kerja terus ke rumah gitu, terus besoknya kerja lagi. Kerja lagi, Iya. kayak gitu Dan ya. kayaknya sangat membosankan sekali gitu. Oke, hasil akhirnya dituangkan ke dalam karya seni ini. Iya. Kalau ini tuh disebutnya apa nih? Lukisan atau apa? Lukisan, Lukisan ya. Jenisnya? jenisnya lebih ke surrealis tapi masuk ke rensan juga. Oh, surrealis dan juga Rensan. rensan. Itu maksudnya apa? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Rensan tuh jadi dia nggak terpaku sama bentuk apa ya, bentuk-bentuk wajah yang biasa gitu. Jadi diedit-edit lagi. Oh gitu. Nah, kalau untuk membuat satu karya kayak gini nih biasanya perlu waktu berapa lama? Dan ini tahun berapa nih? Ini tuh pembuatannya tuh 2022. Oh, 2022. Udah hampir 1 tahun ya? Iya. Kalau proses pengerjaannya sendiri dari ide sampai bisa dipamerkan Ini bisa sampai mungkin 3-4 hari. 3-4 hari. Wah, cukup cepat juga ya Mas Hardi ya. Nah, oke, kalau sekarang aku mau tanya-tanya nih. Kira-kira kalau Mas Hardi, siapa sih sosok yang menginspirasi untuk jadi seorang pelukis atau seniman? Squidward. Squidward. Iya. Wow. Aku bersyukur untuk hidup yang kumiliki. Siapa yang tahu berapa lama kita hidup? So, ini masih suka nonton Squidward atau SpongeBob di rumah nggak? Kenapa Squidward? Kayak keren banget gitu. Dia tenang banget. Oh, kalau dari tokoh seniman di Indonesia? Seniman Indonesia Apandi. Apandi. Oke, ada lagi? Paling seniman muda Dwi Anton Robi. Oke, jadi ada itu ya, Iya. sama Squidward tadi. Nah, Squidward. Sobat PD, karena inspirasi itu bisa dari mana aja, bener nggak Mas Iya. Hardi? Nah, kalau misalkan bisa diceritain nggak pengalaman seni yang bisa mendorong, oh aku udah ngeliat nih SpongeBob atau Fandi, itu kan baru mengagumi. Tapi Iya. kira-kira yang mendorong untuk jadi seorang seniman atau pelukis tuh kira-kira apa? Karena lingkungan sih. Lingkungan Karena juga. lingkungan. Lingkungan kayak banyak di teman-teman kesenian gitu. Oke, Ah, kalau saudara. dari orang tua sendiri, Orang tua pernah juga sempat di kesenian. orang tua juga Iya. emang di bidang kesenian. Nah, kalau misalnya seorang seniman itu kan biasanya ada ciri khas atau ada tema sendiri nih. Biasanya kalau Mas Hardi itu ada ciri khasnya nggak sih yang bisa dieksplor dalam berkesenian? Ada Apa ciri khasnya? ciri khasnya itu dari teknik bikin wajah. Jadi hidungnya Oke. mungkin matanya, kelopak matanya dari situ. Oke, itu ciri khasnya Ciri khas, iya. Mas Hardi ya. Itu bisa kelihatan dari karya-karyanya Mas Hardi. Boleh dikasih tahu nggak kalau mau lihat karya-karyanya Mas Hardi itu ada di mana? Ada di IG saya post di situ. Di IG-nya, boleh disebutin IG-nya? Muhammad Hardiansah. @Muhammad Hardi ASCH. Oke, itu bisa di-follow ya teman-teman, bisa lihat karya-karya yang sudah diciptakan oleh Mas Hardi. Nah, kalau misalnya kita sedikit bicara teknis nih, dari proses, mungkin Sobat PD kan ada yang mau mulai belajar, Iya. karena penonton kita kan dari anak-anak sampai usia remaja. Mhm. Nah, bisa diceritain nggak sih proses apa yang harus diikutin oleh teman-teman di rumah untuk memulai suatu karya lukisan? Prosesnya tuh harus apa aja nih? Harus mulai dulu sih. Oke, jadi sama seperti episode kemarin sebelumnya ya Sobat PD, kita harus mulai dulu. Iya. Karena kalau nggak mulai, nggak jadi-jadi karyanya. Iya. Terus, Hmm, apa yang harus dipelajari nih kira-kira kalau mau mulai melukis? Mulai dulu. mulai dulu yang dipelajarin ya mulai sket-sket aja, kayak sket-sket yang ada di sekitar aja kayak apa gitu yang di Oh, sekitar. jadi mulai coba-coba nge-sketch Sketch sendiri sih, gitu ya? gambar. Terus ada lagi nggak? Ya belajar Terus belajar. Jadi terus jangan belajar. jangan apa ya? Belajar tuh bisa di mana aja ya, Mas? Bisa Dari mulai YouTube, kalau YouTube. sekarang YouTube, atau belajar sama tadi ikut komunitas. iya ikut komunitas. Kalau Mas Hardi ada ikut komunitas nggak? Ada komunitas pena dan lensa Kopel. Oh, pena dan lensa, singkatannya adalah Kopel. Oke, teman-teman bisa join nggak? Bisa. Gimana caranya kalau mau join di komunitas itu, Mas? Biasanya ada open recruitment gitu setiap tahun. Gitu. Iya.
Nah, selama kalau Mas Hardi ngelukis dari usia berapa kalau boleh tahu? Usia 17. Oh, baru mulai 17 tahun. Umur 17? Cuma kalau ngelukis iseng ya dari kecil juga udah ngelukis. Oh, dari kecil. Cuman gambar. kalau udah mulai pro-pronya mungkin di umur 17 tahun. Berarti udah berapa lama nih kira-kira? Udah hampir... Fokus di lukis itu hampir 5 tahunan. Hampir 5 tahun. Iya. Wow, cukup lama juga ya Sobat PD ya. Nah, selama 5 tahun tersebut atau dari kecil nih sampai sekarang, ada nggak sih kendalanya dalam melukis? Kendala mungkin ada kadang. Apa Ya tuh? kayak sulit teknik-teknik yang belum tahu gitu kayak Oke. gitu. Kalau cari-cari inspirasi atau sumber kreativitas itu sulit nggak sih Mas? Termasuk sulit sih, tapi saya kan biasanya kalau nyari makna gitu ya, dari yang saya lihat, yang saya alamin Oh, juga. dari yang dilihat di sekitar aja. Oke, gitu dia tadi ya. Teman-teman PD mungkin bisa diambil nih contohnya salah satu anak bangsa juga yang berbakat dan juga berprestasi. Udah pernah ikut lomba mungkin Mas? Lomba belum, kalau pameran udah Pameran udah banyak banget. banyak banget. Boleh disebutin nggak contohnya? Pameran yang gede mungkin kemarin Asia Afrika di Bandung, Galeri Pusat Kebudayaan. Itu kemarin di Bandung ya? Iya. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Sobat PD yang ada di rumah. Kita dukung terus nih buat Mas Hardi terus berkarya. Nah, kira-kira ada pesan nggak untuk Mas Hardi buat Sobat PD yang ada di rumah? Pesan-pesannya, ayolah ikut ngelukis juga. Ikut ngelukis ya, jadi Iya. semakin banyak pelukis di Indonesia semakin Iya, bagus. semakin bagus. Nah, tips and triknya ada nggak? Kalau buat pemula nih, untuk anak kecil yang baru mau mulai untuk melukis? Mungkin buat ya mulai aja dulu, jangan takut, jangan terbatas sama alat juga, karena seni itu bukan tentang alat tapi keterampilan tangan kita. Wah, keren banget tuh. Seni itu bukan tentang alat, tapi tentang keterampilan keterampilan kita. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan Sobat PD. Terima kasih Mas Hardi. Iya. Semoga sukses terus. Rencana ke Amin. depan kira-kira apa nih? Rencana ke depan mungkin ada pameran di UI Ada pameran di UI. Itu bulan apa? bulan November. Ada tiketnya atau free? Free. Free, bisa langsung datang aja. Infonya nanti bisa cari tahu di IG-nya Mas Hardi. IG-nya di Muhammad @Muhammad Hardi ASYH. Hardi ASYH ya. Jangan lupa di follow, ikutin terus perjalanannya Mas Hardi. Sobat PD bisa langsung tanya-tanya atau DM boleh ya Mas ya? Boleh. Kalau mau sharing bareng biasanya kumpulnya di mana nih? Kalau sering bareng ya paling kumpul ada di rumah studio gitu. Ada di rumah, bisa datang juga. Langsung aja follow Instagramnya, mungkin bisa DM dan tanya-tanya lebih lanjut. Atau juga bisa nih teman-teman PD langsung komentar di kolom komentarnya YouTube channel Komnas TV Anak. Itu dia tadi diskusi kita atau cerita kita sharing dengan Mas Hardi. Dukung terus seluruh seniman asli Indonesia seperti Mas Hardi. Dan dukung juga YouTube channel Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan kelewatan episode PD selanjutnya ya Sobat PD. PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Yeay, dadah! Ya.